Oke. Ini 16 kali 2, jadi sebenarnya karakter yang bisa tampil itu total ada 6, ada 1 baris, ada 2 baris. Jadi ini karena 16 kali 2 berarti 2-nya ini 2 baris, 16-nya per barisnya. Jadi kalau misal saya punya karakter, misal ada unuga, berarti dia itu bisa totalnya berapa, berarti unuga gitu. Jadi total yang maksimalnya dalam satu barisnya itu 16. Baris kedua juga 16. Jadi total 32 karakter. Tuh. Di sini saya mau menekankan di ininya, pin-pinnya, setiap pin. Jadi sifatnya dia seandainya ada beberapa cara model untuk mengendalikannya. Yang pertama adalah nanti posisi ada di pinnya, data pinnya. Ini mau pakai model 4 bit atau 8 bit. 4 bit atau 8 bit. Tinggal nanti milih. Nah, itu mengenai I2C itu nanti beda lagi. Jadi intinya untuk bisa mengendalikan ini bisa 4 bit atau 8 bit. Nanti caranya modelnya nanti saya terangkan. Jadi setiap pin dia itu yang harus ada, yang harus terhubung dia itu adalah pertama itu ground atau min. Ground itu jelas. Terus min plus VCC-nya itu adalah 5 volt. Ini berarti plus 5 volt. Berarti seandainya kalau baterai berarti taruh sini harus nyala. Nah, itu sudah bisa nyala, hanya menyala tapi dia itu belum ada backlight-nya. Baru dia itu soalnya kan yang namanya LCD ini kan di dalamnya itu ada mikrokontrol sendiri. Mikrokontrol untuk mengontrol tampilan LCD. Jadi kita harus ibaratnya kita berkomunikasi dengan mikrokontrol yang ada di dalamnya LCD gitu. Oke. Terus ada ini apa? Ini namanya VEE atau yang namanya itu kontrol kontras. Nah, dia itu untuk kontras berarti kontrasnya berarti posisi semakin terang atau semakin kalau kita sekilas itu semakin jelas gitu loh. Tapi kalau terlalu jelas dia itu akan terlihat pikselnya kotak-kotak. Jadi makanya ini bisa diatur tegangannya. Biasanya itu tegangannya ini diatur. Nah, kalau orang-orang biasanya menggunakan yang namanya potensio. Nah, potensio kan biasanya lambangnya seperti ini, ada kaki 3 seperti ini. Nah, yang satu itu ke plus, yang satu lagi ke min, ground, terus habis itu dia itu terhubung ke yang tengah. Jadi sebenarnya kalau seperti ini adalah pembanding yang namanya kalau di elektronika pembanding tegangan. Gitu. Tapi seandainya kan kita mau milih, kalau biasanya dalam produksi itu yang ini itu saya tak buang, potensinya tak buang. Nah, biasanya saya tak kasih langsung di itu resistor langsung terhubung ke ground. Dia terhubung ke sini. Nah, kalau saya contohkan kalau di foto saya ini juga tak ground kan seperti ini, tidak ada potensinya, tapi nggak kelihatan kayaknya. Mana ya? Oh, nggak kelihatan kalau di sini susah. Jadi bisa ini dibuang resistornya itu potensionya itu dibuang tapi diganti dengan hanya resistor langsung terhubung ke sini. Otomatis nanti biasanya kira-kira dengan resistor seperti ini saya langsung kontrasnya itu sudah cocok. Sudah pas. Biasanya menggunakan resistor yang nilainya 1 kilo ohm. 1 kilo ohm kayaknya, 1 kilo ohm biasanya atau 1 K2. Biasanya 1 K2. Kalau saya di sini gitu. Nah, ini bagian kontrasnya. Terus ada register select.
Nah, register select biasanya ini untuk menandakan bahwa dia itu adalah posisi datanya yang tertampil, yang komunikasi data ada di sini itu biasanya untuk memilih seperti bus data atau yang nama bus data, bus alamat. Sebentar. Kontrol, bus kontrol gitu. Nah, ini maksudnya ini kalau misal bus data dia itu posisinya 1, bus kontrol itu posisinya 0 atau kebalik. Saya lupa. Pokoknya ini antara dua ini. Jadi misal saya komunikasi data yang saya ambil adalah kode AC huruf A, mau saya tampilkan di sini. Maka dengan seperti itu saya kondisikan dulu di sini, kaki ini adalah 1 dulu, setelah itu baru masukkan data di sini. Di data 0 sampai data 7. Ini untuk select data atau kontrolnya. Nah, untuk posisi data atau kontrol. Jadi milih. Terus itu select data atau kontrol, selanjutnya adalah RW, read write atau baca tulis. Posisi membaca atau menulis datanya. Datanya yang ada di situ itu posisinya mau dibaca atau ditulis. Nah, karena posisi kita biasanya sering dalam aplikasi itu hanya untuk menampilkan, LCD ini untuk menampilkan. Seandainya ini posisi ini, read write ini, saya tak ini, bila read dia itu membaca itu posisinya kayaknya 1, write dia itu menulis itu posisinya 0. Gitu, write kebalik, yang read ini 0, yang write atau menulis itu 1. Gitu. Karena posisi kita hanya menampilkan terus, nggak membaca dari ini bisa langsung dihubungkan ke, berarti kan kita akan menulis terus. Aduh, maaf. Write itu 0, terus read itu 1. Karena kita mau menulis terus, berarti kan akan menulis yang ada di sini, tampilannya ini berarti kan diposisikan 0 terus. Kita nggak perlu dikontrol, nggak apa-apa. Jadi itu bisa dihubungkan ke ground. Gitu, posisinya karena dia menulis terus. Nah, terus ada enable. Enable ini berarti mengkondisikan bahwa bus datanya boleh dilalui. Berarti datanya bisa diperbolehkan untuk melewat. Berarti di data 0 sampai pin data 7. Itu semuanya boleh. Kalau dia itu posisinya enggak boleh, berarti posisinya 1. Itu. Nah, ini sudah biasanya untuk mengontrol ini adalah sudah kalau di Arduino itu library, menggunakan library, jadi kita nggak terlalu pusing-pusing. Tapi kalau pakai bahasa rakitan itu ini harus diketahui caranya untuk ini posisi-posisinya. Jadi pokoknya intinya untuk mengendalikan ini yang harus terlihat itu adalah bagian ini semua, kaki-kakinya. Nanti tak gambar ulang. Gitu. Terus ini enable ada D0, D1, D2, D3 sampai D7, inilah jalur datanya atau bus data. Berarti bus datanya. Kalau ini kan posisinya untuk mengontrol kondisinya ke data atau jadi bus kontrol. Nah, ini posisinya bus datanya. Bus-busnya di sini. Nanti pokoknya model mau model 4 bit atau 8 bit. Gitu. Terus kembali langsung ke ini LED. Nah, ini adalah backlight-nya. Backlight. LED plus, LED min. Jadi dia itu posisinya sebenarnya seperti ini, kayak seperti LED biasa. Jadi seperti ini. Jadi ada plus, ada minnya. Kalau plus berarti dia itu terhubung ke plus, tapi ingat karena dia LED biasa itu harus memerlukan sebuah resistor untuk hambatan agar arusnya itu enggak terlalu besar, jadi memerlukan resistor. Ini posisinya bisa di sini, bisa kayak gini, bisa ada balikannya.
Nah gini, terserah. Jadi kalau ini mau terhubung, misal LED min, langsung dia ke ground, berarti ini yang LD plus ini bisa plus resistor dulu, baru ke plus 5 voltnya. Gitu. Nah, ini sifatnya kalau LCD, saya gambarkan lagi, berarti jadi kalau kita mau ngontrol, biasanya di Arduino itu yang library dia itu memakai yang 4 bit. 4 bit yang dia itu ambil adalah yang pin D4 sampai D7. Ini yang diambil biasanya ini. Jadi ini jangan sampai terbalik, atau kalau terbalik itu kayaknya nggak apa-apa sih, malahan cuma acak nanti. Tapi harus dia itu terhubung semua. Ini yang pastikan ini. Kalau dia itu nggak terhubung salah satu, biasanya itu di sini cuma kotak-kotak aja, paling atas sendiri kotak-kotak. Itu paling tertampil gitu. Terus yang jelas harus tadi ini di ground kan, diminkan, terus ini di plus 5 volt. Kontrol kontras, nanti dia hubungkan resistor langsung terhubung ke ground kayak gini. Oke. Register select berarti ini nanti ke Arduino. Ke Arduino berarti Arduino bagian CS. Terus read write, karena kita posisi biasanya untuk menulis saja, maka hubungkan aja ini ke sama-sama ke ground juga. Ini bisa dihubungkan ke ground, misal tak kayak gini kan. Oke. Terus enable berarti kondisikan bahwa dia itu enable diperbolehkan enggaknya, maka ini juga ke enable ini ke Arduino. Nah, terus baru langsung datanya, data ke 1, ke 2, 3, terus 4. Jadi yang ke Arduino itu total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jumper gitu. Terus kalau sebenarnya ini sudah bisa nyala, cuma nggak kelihatan. Jadi kalau butuh backlight, berarti ini plusnya ini bisa dihubungkan ke resistor, ke plus. Terus yang satunya dia itu terhubung ke ground. Itu. Ini kalau model ininya apa, model dengan model 4 bit atau 8 bit. Ini yang 4 bit. Kalau 8 bit berarti dia itu nanti terhubung semua mulai dari D0, D1, D2, D3 sampai D7. Oke. Nah, ini yang model ini apa? Nah, kalau ada lagi yang model dengan I2C berarti. Berarti kalau I2C kayak komunikasi I2C, berarti semuanya ini sudah yang namanya I2C, komunikasi I2C itu kan berarti dihitung cuma ada 2 jalur, ada SCL dan SDA. Nah, ini komponen-komponennya ini apa saja? Misal di sini ini ada RTC, ini ada sensor, terus ini kok ada LCD. Berarti kan dia itu terhubung semuanya. Terhubung semuanya, dia itu dua-dua. Nah, modelnya adalah dia selektor nanti alamatnya apa, setiap komponen ini nanti mempunyai alamat-alamat sendiri. Jadi misal kalau RTC itu juga ada, kadang-kadang ada EEPROM juga, memori EEPROM. Nah, ini terhubung seperti ini. Jadi kalau ini yang dikontrol ini sudah ke Arduino-nya. Nah, makanya kalau menggunakan metode itu sih berarti memerlukan modul lagi di sini yang dia itu langsung terhubung ke LCD-nya. Namanya saya nggak tahu namanya apa, jadi pokoknya dia itu untuk kontrol LCD-nya. Tapi berarti itu sih, berarti model itu sih. Jadi yang ke Arduino-nya nanti cuma ada SDA, SDA, SCA,
terus ada plus min, terus ada plus, jadi plus min 5 volt dan min 5 volt. Itu min gitu. Nah, ini metode-metodenya mau memakai yang mana? Itu. Kalau mau pakai yang lebih praktis ya pakai itu sih, ini cuma 2 pengkabelan aja. Ada pertanyaan sampai sini di LCD? Kalau resistor, yang namanya resistor untuk backlight itu terserah sebenarnya. Ini semakin besar resistor hambatannya, dia itu semakin redup. Semakin kecil hambatannya itu semakin terang. Biasanya ini menggunakan, biasanya kalau saya 220 atau di bawah 1 kilo ohm. Oh, posisi red white-nya itu tidak pakai resistor, dia itu langsung. Nah, kalau yang kelompok ini kan berarti yang kelompok 2 itu yang kemarin pakai LCD terus pakai RTC, kan berarti dia itu sudah enaknya kan dia itu sudah ada LCD-nya langsung terhubung dengan RTC-nya model kayak gini. Itu sih berarti kan terhubung jadi satu ya. Iya Pak, betul Pak. Berarti udah simple, berarti kan kalau gambarnya cuma ada RTC, LCD, yang itu sih ya cuma kabelnya cuma 2 tok ya. Ya ding. Gini aja. Oke. Terus modelnya gimana Mas? Algoritmanya untuk mengsaklarnya itu? Oh sebentar, RTC-nya dulu. Saya tak terangkan ke RTC-nya dulu. Nah, satu lagi komponen ini RTC. Kalau kita dalam aplikasi kita memerlukan data pewaktu, misal data jam, menit, detik sampai dia itu abad, ini biasanya menggunakan RTC. Ya, jadi dia itu RTC itu real time clock. Dia penyedia data yang dia itu ibaratnya dia menghitung terus, walaupun tidak ada satu daya, tapi dia menghitung terus. Jadi kalau kita pengen membuat, misal kita pengen membuat pewaktu jam gitu, kita menggunakan mikro Arduino bisa, misal tanpa ini. Jadi kan biasanya kalau kita membuat jam, berarti kita bikin detik, berarti kita bikin delay satu detik. Terus satu detik ini akan jadi menghitung 60. Nanti akan jadi 1 menit. Nah, akan jadi 1 menit ini akan menghitung 60, nanti akan jadi 1 jam. Dan itu terus. Nah, ini dihitung terus. Nah, yang menghitung ini terus, yang dia itu tidak berhenti, ini namanya ini RTC. Jadi real time clock. Jadi dia penyedia data waktu. Kalau kita lihat di mainboard itu juga ada RTC juga. Nah,
di sampingnya karena dia itu membutuhkan backup agar dia itu clock-nya, agak baik clock-nya ini yang berjalan terus menerus, dia menghitung terus. Nah, seandainya listrik satu daya mati, maka di sini ada baterai backup-nya. Nah, seandainya baterai backup-nya itu habis atau tidak ada, otomatis dia itu setiap dihidupkan, dia itu akan mereset jadi 00 datanya. Jadi menghitung dari 00 lagi. Nah, kalau ini ada baterainya, maka dia itu sebenarnya bekerja terus. Dia itu menghitung terus. Makanya dia itu kalau seandainya satu daya dicopot terus dihidupkan lagi, dia itu masih data waktunya dia itu masih update. Nah, sebenarnya banyak sekali jenisnya RTC ini. Ada seri-serinya itu banyak. Kalau zaman dulu itu pakai DS12 C berapa itu saya lupa. Ada DS 1307 ini ada DS 3231. Nah, ini kadang-kadang bedanya ada di model cara mengaksesnya. Kalau DS1307 sama ini menggunakan cara aksesnya itu udah teknologi I2C. Tapi yang 12C88 berapa? Saya lupa 855 atau berapa, dia itu menggunakan yang paralel. Jadi banyak sekali modelnya. Dia itu malah modelnya kalau dalam packingnya DS12C887. Kalau dulu ini saya pakai ini. Nah, modelnya ini. Nah, ini. Ini pakai yang paralel model ini. Tapi dia itu bentuknya besar. Jadi baterainya dia itu sudah ada di dalamnya. Kalau yang model ini. Bentuknya itu sudah baterainya itu ada di dalamnya. Jadi seandainya baterainya dia itu habis, maka ini harus dibongkar dulu, dipecah, baru di dalamnya ada baterainya. Ini model paralel. Tapi kalau model itu sih ini modelnya yang model-model yang jenengan itu ada. Nah, di dalamnya itu makanya ada DS3231, ini adalah mikrokontrol RTC-nya ini. Ini RTC-nya. Nah, terus yang sampingnya ini adalah EEPROM-nya. Ini EEPROM-nya. Jadi dia EEPROM. Kalau kita perbesar, nah itu kan di itu ada Atmel 24C02. Kemarin saya ini berarti kalau AT24 itu biasanya EEPROM yang menggunakan itu sih. Itu ini AT24C02. 02-nya ini adalah kapasitas berapa kilobitnya. Berarti kalau ini kayaknya kapasitasnya 2 kilobit. Berarti ini EEPROM, seandainya kan kita punya aplikasi yang kita untuk setting-setting, kita bisa menyimpan di dalamnya. Gitu. Bisa menyimpan apa-apa, seandainya listrik mati, juga dia itu masih tersimpan. Jadi kita masih ingat bahwa EEPROM itu seandainya listrik kita cabut, dia itu memori, kita tancapkan, dia itu masih ada datanya, tidak hilang. EEPROM. Oke. Jadi di dalam modul ini dia itu ada baterai. Di sini ada baterai. Ada baterai, ada EEPROM-nya, ada RTC-nya. Ini EEPROM, ini RTC. Kalau ini sih komponen seperti resistor pull up, suruh up, tidak terlalu ini. Nah, jadi kalau kita mau mengakses bisa disimpan di sana. Mengakses EEPROM-nya. Mungkin ini yang untuk kelompok 2 ini gambaran secara detail komponennya ini seperti ini. Mungkin yang ini algoritmanya udah ketemu belum? Udah Pak, kalau algoritmanya. Gimana? Udah ketemu Pak algoritmanya. Udah. Berarti bikin settingan atau langsung paten di program? Pengen hidupnya kapan itu
ininya saklarnya kan kapan-kapan dia kan katanya jam 5 itu nanti hidup berapa detik terus habis itu mati anu apa motor Iya servonya. kayak gitu Pak. Itu sudah berarti. Sudah ketemu. Sudah ketemu belum? Maksud saya algoritmanya sing yang untuk memutuskan bahwa kapan servo itu jalan atau buka tutupnya. Tuh. Jadi kalau ini kan berarti kan perbandingan antara waktu yang di RTC sama waktu yang ada yang di set. Itu. Jadi waktu yang di RTC perbandingan antara RTC dengan waktu yang di set. Misalkan pengen ngeset jam 5, nanti jam 5.00 nanti dia itu harus membuka servonya. Gitu. Ini sudah ketemu belum? Sudah Pak kalau yang itu Pak. Berarti berapa detik ininya hidupnya? Bisa dijelaskan ininya. Aduh. Pakai apa? Ininya apa? Ininya apa? Perintahnya pakai if atau for atau apa? Pakai if Pak. Pakai if. Iya. Oh ya. Pakai if. Tapi if yang pertama kali ditanyakan itu detiknya atau jamnya? Gimana Pak? Yang ditanyakan itu detiknya atau jamnya pertama kali? Putus-putus sama ya Pak suaranya Pak. Oh. Oke. Oke deh kalau udah jadi ya nggak apa-apa besok mungkin bisa ini berarti kalau sudah jadi berarti algoritmanya nggak apa-apa. Udah tinggal ini aja yang kelompok lainnya aja. Kalau masih ada yang masih bingung di mananya. Kelompok lainnya kalau ada kendalanya sebentar.
Pak Ria, suaranya putus-putus suara sih. Iya, baik. Tak kira kan gen kutok ya, wis berarti benar. Ini umum gue. Ini aman-aman boy kok. Iya, belum lagi ngasih baterainya Pak. Ya, sih. Tapi masih kurang kuat. Ayo kelompok lainnya. Atau gini aja. Tolong diatur waktunya kapan kita bisa tatap muka. Jadi langsung ketemu sambil langsung mempraktekkan ini programnya bareng-bareng. Kira-kira kapan waktunya? Minggu depan paling nopo nggih, Pak? Minggu depan tanggal berapa ya? Sesuai jadwal apa gimana, Pak? Minggu depan. Hari Selasa mungkin. Di kampus. Nggih, di kampus. Nanti tak izin dulu. Sebentar. Atau mau di mana, Pak? Enggak, kalau bisa sih di kampus saja sih. Di kampus saja. Kalau di tempat saya nanti kurang luas. Itu aja paling untuk minggu depan. Ya Mas, kalau bisa di Selasa saja Mas. Nggih, siap. Untuk jamnya sih, Pak? Sesuai jam apa atau gimana gitu, Pak? Ya takutnya nanti waktunya itu lama ya. Gimana enaknya? Soalnya takutnya nanti kan banyak masalah, jelas nanti ketemu permasalahan sih. Jadi kayaknya kalau cuma 2 jam itu kayaknya kurang. Enaknya gimana? Gimana ya? Nanti kalau ini tatap mukanya mau 1 kali pertemuan atau 2 kali, Pak? Kalau 1 kali udah bisa jalan semua ya udah 1 kali aja. Misal 1 kali aja gimana? Tapi waktunya itu agak lama. Jam berapa ya? Jam berapa deh?
Udah nanti tak usahakan hari Selasa, insya Allah bisa lah. Tapi jamnya monggo tolong diatur ke kampus, mungkin izin dulu atau gimana. Soalnya terus terang saya belum pernah ke kelas atau ke kampus itu belum pernah loh. Jadi kelasnya yang mana, itu ruangannya yang mana itu saya belum pernah, terus terang belum pernah. Jadi keadaan kelasnya itu gimana itu juga saya belum tahu. Jadi mungkin nanti saya juga nyiapinnya alat prakteknya sama ini yang jelas kalau koneksi ininya listriknya itu banyak sih nggak masalah. Tapi takutnya kalau sedikit. Nah ini kira-kira pertemuannya mau berapa jam sih ya Pak? Kalau semisal mulai jam 4, selesai jam 6, kayaknya sih kurang ya Pak. Jelas kurang kayak. Kalau Kurang. semisal dikasihin lagi kayak gitu, pada bisa apa enggak ini? Kalau malam nanti kemalaman ya. Enggak kayaknya sih. Kayaknya malaman. Jadi paling rencananya kan gini, rencananya nanti memastikan semuanya jalan semua. Seandainya ada yang ada kendala, ya kita langsung kayak orang praktek itulah. Jadi yang kelompok ini nanti kendalanya gimana, nanti gimana. Kalau udah jadi semua sih, ya alhamdulillah. Nah setelah itu, setelah pertemuan tatap muka itu, baru jenengan itu finishingnya istilahnya biar terlihat ini seperti gambaran alat. Misal ada hand sanitizer, berarti seperti hand sanitizer gimana caranya, mungkin ya cuma prototype tapi istilahnya itu agak rapi lah gimana. Kalau jenengan itu semama nanti yang pakan ikan itu nanti ya gimana, jadi di finishingnya gitu, di packingnya. Jadi besok pertemuan untuk memastikan programnya itu jalan, instalasinya jalan, hardware-nya jalan semua, programnya jalan. Itu paling targetnya itu. Soalnya kalau tak terangkan di sini nanti susah juga sih. Harus tatap muka kayaknya. Oke, nanti dirembuk aja ya. Maaf untuk pertemuan kali ini saya masih kurang bingung mau langkahnya gimana. Paling enggak itu cuma harapan saya bisa tatap muka. Kalau mau minggu depan ya minggu depan. Kalau inginnya atau ganti ini mata kuliah pemrograman bahasa rakitan. Berarti 1 minggu 2 kali apa gimana Pak niku Pak kalau misal ganti bahasa rakitan. Iya paling itu bahasa rakitannya itu seumpama besok ganti bahasa rakitan, terus hari Selasanya kita nggak masuk gitu loh. Atau nanti dirembuk aja waktunya. Soalnya hari Jumat saya ada acara juga, lupa. Hari Jumat ada. Hari tanggal 4. Oke, gini aja lah. Tanggal 4 aja nggak apa-apa. Tanggal 4. Soal jamnya nanti jenengan gimana, monggo. Nanti
Kalau bisa sih lebih dari 2 jam, takutnya nggak kekejar. Seandainya nanti kalau malam, nah takutnya kemalaman lebih, ya paling lebih jam kira ya. Ya monggo nanti diatur aja lah Mas. Nanti saya malah Oke, Pak. Siap, Pak. saya ngikut aja nanti. Ngikut aja. Jadi targetnya besok pokoknya bisa instalasi semua, terus bisa udah ke program, udah hitung. Setelah itu saya juga pengen meraktek yang ini juga, nanti takut ininya yang ISP 8266 ini loh. Tapi kalau ini nggak tatap muka juga nanti juga susah. Oke, kayak gitu aja untuk kali ini. Mohon maaf, kayaknya cuma sampai segini aja dulu. Besok minggu depan, insya Allah kita tatap muka untuk perdana yang pertama kali. Untuk target program alat masing-masing sama instalasinya. Semoga nggak ada kendala. Mohon maaf ya hari ini sampai di sini dulu. Syukur-syukur setelah itu masih ada kesempatan nanti kita bahas mengenai mikrokontrol yang ISP 8266 ya. Gitu. Oke, Pak. Ya, mohon maaf untuk hari ini sampai di sini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.